Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan dari bab 2, yaitu pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan moral. Jadi, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan nilai dan moral yang membangun watak serta karakter peserta didik. Nah, hal ini itu sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk membangun peradaban yang bermartabat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan ilmu keberagaman, keilmuan, ketahanan jasmani dan rohani, akhlak mulia, percakapan, kreativitas, kemandirian, serta semangat kebangsaan dan demokrasi. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai calon guru sekolah dasar hendaknya memahami hakikat dari pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan moral yang terdapat dalam 2 pokok cangkupan. Yang pertama adalah pengertian nilai, norma, dan moral. Yang kedua adalah pendidikan nilai dan moral dalam pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas mengenai nilai. Menurut Frankl, nilai atau value adalah konsep. Seperti umumnya konsep, maka nilai sebagai konsep tidak muncul dalam pengalaman yang dapat diamati, melainkan ada dalam pemikiran orang-orang. Nilai dapat diartikan sebagai kualitas dari sesuatu atau harga dari sesuatu yang diterapkan pada konteks pengalaman manusia. Rats mengidentifikasi ada 3 aspek kriteria untuk melakukan penilaian. Yang pertama, adanya pilihan, yang kedua penghargaan, dan yang ketiga tindakan. Pertama, tindakan memilih hendaknya dilakukan secara bebas dan memilih dari sejumlah alternatif yang ada. Yang kedua, ada penghargaan atas apa yang dipilih dan yang telah dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, melakukan tindakan sesuai dengan pilihannya dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan secara terus-menerus. Notonegoro membagi nilai menjadi 3 bagian. Yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih. Ini saya akan membahas mengenai norma. Kata norma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung 2 arti. Yang pertama, norma yang berlaku, dan yang kedua, peraturan. Dalam bahasa Latin, kata norma memiliki arti pernyataan adalah serpenter square. Pada mulanya, norma berbentuk setara tidak terencana. Pada saat itu, norma sebagai konsekuensi hidup bersama. Aturan atau norma ini hanya berupa perintah lisan dari orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Norma adalah kaidah, peraturan yang pasti, dan bila dilanggar mengakibatkan sanksi. Norma disebut juga dalil yang mengandung nilai tertentu harus dipatuhi oleh masyarakat tersebut. Dan bila bertingkah laku menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan teratur. Secara umum, norma biasanya bersanksi, yaitu ancaman atau akibat yang akan diterima apabila norma itu tidak dilaksanakan. Sedikitnya ada 4 jenis norma, yaitu norma agama. Norma agama adalah suatu norma yang berdasarkan ajaran akidah suatu agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan yang berpangkal dari aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum adalah himpunan petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Norma hukum mempunyai 2 ciri yang berbeda dari ketiga norma yang lainnya. Dikarenakan yang pertama, ada paksaan yang berwujud ancaman hukum bagi mereka yang melanggarnya. Ancaman hukum tersebut pada umumnya berupa sanksi fisik yang dapat dipaksakan dan diatur oleh negara. Yang kedua, bersifat umum, yaitu berlaku untuk semua orang. Sekian dari saya, terima kasih. Membahas materi tentang moral. Moral berasal dari bahasa Latin mos yang berarti kebiasaan atau adat. Kata mos atau mores dalam bahasa Latin sama artinya dengan ethos dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Indonesia, kata moral diterjemahkan dengan arti susila yang mengandung makna tata tertib batin atau hati nurani yang dapat menjadi pembimbing tingkah laku lahir dan batin manusia dalam menjalani kehidupannya. Adapun pengertian moral yang diterima umum yaitu berkaitan dengan makna yang baik dan wajar. Dengan kata lain, pengertian moral adalah suatu kebaikan yang disesuaikan dengan ukuran-ukuran tindakan yang diterima oleh umum, meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Kata moral selalu mengacu pada baik dan buruknya perbuatan manusia sebagai manusia.
Pengertian moral menurut Harlow, moral adalah tata cara, kebiasaan, dan adat peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya. Di dalam moral terdapat perbuatan, tingkah laku, ucapan seseorang dalam menjalankan interaksi dengan manusia. Jika yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut, dapat diterima serta mampu menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dapat dikatakan memiliki nilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Moral juga dapat diartikan sebagai sikap, perilaku, tindakan, perbuatan yang dilakukan seseorang pada saat mencoba melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman, tafsiran, suara hati, serta nasihat dan lain-lain. Moral erat kaitannya dengan ajaran tentang sesuatu yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Dalam konteks etika, setiap orang akan memiliki perasaan apakah yang dilakukan itu benar atau salah, baik atau buruk. Pertimbangan ini dinamakan pertimbangan nilai moral. Pertimbangan nilai moral merupakan aspek yang sangat penting khususnya dalam pembentukan warga negara yang baik sebagai tujuan pendidikan kewarganegaraan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas yaitu materi tentang pendidikan dan nilai moral dalam PKN SD. Nah, pelajaran PKN merupakan pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, digariskan dengan tegas bahwa PKN bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua itu partisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dan kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara anti korupsi. Yang ketiga itu berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang keempat yaitu berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dan peraturan dan percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dilihat dari rumusan dan tujuannya, tidak terdapat rumusan bahwa PKN merupakan pendidikan dan nilai moral. Namun bila dikaji secara cermat dan mendasar pada setiap rumusan, kualitas perilaku yang ingin dikembangkan melekat sejumlah nilai dan moral. Bisa kita cermati satu persatu rumusan kualitas perilaku yang terdapat dalam keempat rumusan tujuan di atas, yaitu yang pertama itu berpikir kritis, berpikir rasional, berpikir kreatif, partisipasi aktif, dan bertanggung jawab, bertindak cerdas, hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain, serta menggunakan ICT untuk berinteraksi. Nah, berpikir kritis ini adalah proses psikologis untuk memberikan penilaian terhadap suatu objek atau fenomena dengan informasi yang akurat dan otentik. Berpikir rasional adalah proses psikologis untuk memahami suatu objek dengan logika. Berpikir kreatif adalah proses psikologis untuk menghasilkan suatu cara atau proses baru yang lebih berkualitas atau dasar pemikiran terbaik. Partisipasi aktif ini bertanggung jawab adalah proses perlibatan sosial kultural seseorang atas dasar inisiatif sendiri dengan penuh perhatian dan kesediaan memikul resiko. Bertindak cerdas adalah aktivitas nyata untuk melakukan sesuatu yang pertimbangannya yang matang dan utuh. Hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain adalah sikap dan cara hidup dengan individu yang berasal dengan masyarakat lain dengan prinsip saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai. Demikian materi dari saya. Terima kasih. Baik, sekian materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Bye.